Beberapa analis memperkirakan Indonesia, Malaysia, Vietnam, dan bahkan Filipina akan membentuk front persatuan yang secara aktif menentang klaim Cina di Laut Cina Selatan. Menurut Badan Keamanan Laut Indonesia, kapal penangkap ikan Cina yang dikawal oleh 2 kapal penjaga pantai Cina memasuki zona ekonomi eksklusif Indonesia yang diklaim Indonesia di bagian selatan Laut Cina Selatan. Indonesia memprotes dengan keras, mengirim kapal perang dan jet tempur ke daerah tersebut. Memang beberapa orang melihat masuknya Cina ke zona ekonomi eksklusif Indonesia sebagai titik balik dalam hubungan Asia Tenggara dengan Cina. Yang paling bisa dihimpun mengenai Laut Cina Selatan adalah kekhawatiran Basi tentang reklamasi tanah, perkembangan terakhir, dan insiden serius yang mengikis kepercayaan, meningkatkan ketegangan, dan mungkin merusak stabilitas regional. Menteri Luar Negeri Vietnam, Pham Binh Minh, juga menegaskan kembali pentingnya semua negara untuk menghormati konvensi PBB tentang hukum laut atau UNCLOS. Akan tetapi ia tidak secara eksplisit menyebut Cina. Meskipun bahasa ini dapat dianggap sebagai kemajuan dalam berbicara di ASEAN, tapi itu bukan merupakan suatu ekspresi yang kuat dari oposisi bersatu melawan tindakan Cina. Ada alasan bagus mengapa front anti-Cina di ASEAN tidak mungkin terwujud. Negara-negara Asia Tenggara semua menginginkan kelimpahan ekonomi yang berkelanjutan dari Cina dan memiliki alasan politik dan militer untuk tidak bermusuhan dengan Cina. Contohnya dalam beberapa waktu yang lalu, salah satu kapal Angkatan Laut Indonesia menembaki kapal penangkap ikan Cina di daerah yang diklaim sebagai ZEE Indonesia. Kali ini kapal Angkatan Laut dan penjaga pantai serta pesawat Angkatan Udara dikerahkan, akan tetapi tindakan mereka tertahan dan tidak ada senjata yang dikeluarkan. Menteri Pertahanan Indonesia, Prabowo Subianto menekankan, Cina adalah negara yang bersahabat. Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan juga menyuarakan argumen Prabowo dengan mengatakan Indonesia dan Cina seharusnya tidak bertengkar. Perhatian utama keamanan Indonesia adalah stabilitas internal. Cina memberikan bantuan ekonomi dan investasi yang signifikan dan penting untuk tujuan ini. Jadi Indonesia telah berusaha seimbang dalam melunakkan unsur-unsur anti-Cina nasionalisnya dan membujuk Cina untuk menyingkirkan kapalnya, setidaknya untuk sementara. Indonesia berusaha mengedepankan kepentingan nasionalnya tanpa membahayakan investasi dengan Cina. Kecuali Cina kehilangan kesabaran dan melakukan sesuatu yang bodoh untuk mengacaukan hubungan kedua negara, Indonesia tidak mungkin tinggal diam. Cina juga telah memancing di ZEE Malaysia dan diduga mengintimidasi nelayan dan aktor-aktor lain yang mendapat sanksi nasional di sana. Namun seperti yang dikatakan oleh mantan Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, Malaysia terlalu kecil untuk menghadapi Cina, jadi daripada kami mengawasi apa yang mereka lakukan, kami memilih untuk melaporkan apa yang mereka lakukan. Kami juga tidak mengusir mereka atau mencoba untuk menjadi agresif. Cina dan Malaysia telah menyetujui mekanisme dialog bersama untuk Laut Cina Selatan. Selain itu, melepaskan front persatuan dengan Vietnam untuk melawan Cina sehubungan dengan klaim bersama mereka terhadap landas kontinen. Malaysia telah melanjutkan secara sepihak eksplorasi di sana yang membuat Vietnam kecewa. Ada juga pertikaian antara Filipina dan Cina mengenai apa yang diklaim Filipina sebagai penangkapan ikan ilegal Cina dan intimidasi terhadap nelayan Filipina di daerah yang diklaim sebagai ZEE Filipina. Namun Filipina tidak akan bergabung dengan front negara-negara Asia Tenggara yang lebih kecil untuk melawan intimidasi Laut Cina Selatan. Ia telah membuat akomodasi politiknya sendiri dengan Cina dengan janji akan lebih banyak investasi Cina dan pengembangan bersama sumber daya minyak bumi. Sekarang ada juga pembicaraan antara penjaga pantai mereka yang bisa mengurangi insiden dan ketegangan di laut. Cina mengakui hubungannya dengan Filipina mengenai Laut Cina Selatan sedang diawasi dengan cermat oleh para negara penuntut lainnya. Sementara Vietnam sangat agresif dalam menanggapi apa yang dilihatnya sebagai serbuan ilegal Cina ke dalam zona maritim yang diklaimnya, meskipun baru-baru ini belum menggunakan angkatan laut atau angkatan udara untuk menghadapi kapal-kapal Cina.
Walau Vietnam mau menggunakan strategi saling balas untuk mempertahankan hak-haknya, Vietnam seharusnya berhati-hati untuk mendorong Cina terlalu jauh. Cina kemungkinan akan memanfaatkan kebutuhan ekonomi dan politik tiap negara untuk mencegah bersatunya negara-negara Asia Tenggara untuk melawan Cina. Namun Cina sudah membuat beberapa penyesuaian dalam kebijakan dan tindakannya untuk mengakomodasi sebagian kekhawatiran mereka. Cina mengakui para nelayannya telah mengambil ikan dari perairan yang diklaim oleh Indonesia, dan mereka telah mendorong pemerintahnya untuk mengizinkan para nelayan itu melakukannya. Negeri itu sekarang telah memerintahkan kapal penangkap ikannya untuk setidaknya sementara meninggalkan ZEE yang diklaim oleh Indonesia. Namun ini bukan berarti Cina akan sepenuhnya menyerahkan klaimnya. Cina berpikir secara jangka panjang. Penyesuaian sementara ini memberi harapan perselisihan ini dapat diselesaikan. Harapan semacam itu ditambah dengan kekuatan militer dan ekonomi Cina yang semakin besar dan kesadaran pragmatis bahwa kehadirannya yang membayangi di kawasan itu bersifat jangka panjang akan mencegah persatuan oposisi ASEAN.